Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Dalam seri ke-171 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Firman dan Benny sebagai prajurit, Niko Haryoko sebagai kepala desa, Marlon sebagai kaki tanpa rawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Pohon randu wadon kelihatan semakin menyeramkan dalam kerembangan cahaya bulan. Kabut tipis melayang-layang ringan, dan pohon raksasa itu nampak seperti sosok makhluk gaib yang berdiri dengan angkuhnya. Sementara itu, prajurit-prajurit Kediri mulai bergerak perlahan-lahan ke arah pohon randu wadon dengan didampingi kepala desa Kalisaludung. Sebagian dari mereka membawa obor. Ya, terus menyebar ke arah sana. Hati-hati, jangan sampai menimbulkan suara terlalu keras. Mudah-mudahan saja usaha Nini Raga Runting berhasil. Mudah-mudahan saja dia bisa menemukan Kakang Arya Kamandanu. Aneh sekali. Entahlah, mengapa tiba-tiba hatiku berdebar-debar. Perasaanku tidak enak. Sepintas lalu aku melihat cahaya api timbul tenggelam dari balik semak belukar. Jangan-jangan ada orang bermaksud datang ke tempat ini. Tapi mau apa dia kemari? Biar sajalah. Aku sudah menyerah pada nasib. Kalau memang malapetaka itu harus datang,
dia pasti akan datang juga. Mesin lalu merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Dia mencoba untuk tidur, tapi usahanya selalu gagal karena ada perasaan tidak enak mengganjal dalam hatinya. Kemudian perlahan-lahan dia bangkit kembali, lalu melangkah keluar. Cahaya pelita itu tidak ada lagi, Kakang. Oh, iya, benar Tuan. Cahaya pelita itu tiba-tiba lenyap, Tuan. Ya, barangkali dia tahu kehadiran kita. Lalu pelita itu dimatikan. Sudahlah, jangan meributkan soal hantu lagi. Aku tidak percaya ada hantu berani mengganggu manusia. Ayo, kita maju lagi. Awas, persiapkan senjata kalian masing-masing. Ada apa? Ada apa dengan prajurit itu? Dia tiba-tiba saja roboh, Tuan. Mungkin memang benar pohon randu wadon ini ada hantunya, Kakang. Omong kosong. Mana aku percaya? Lihat saja, Kakang. Prajurit ini tiba-tiba saja menjerit dan roboh. Kalau itu bukan pekerjaan hantu, lalu pekerjaan siapa? Kukira sebaiknya kita turun saja, Kakang. Besok kita bisa kembali lagi ke tempat ini kalau hari sudah terang. Tidak, aku tidak akan berlaku bodoh. Kembali kemari besok dan buronan kita berhasil meloloskan diri lagi. Oh, tidak. Kita akan teruskan rencana kita memeriksa keadaan di sekitar tempat ini. Khususnya di bawah pohon randu wadon di depan itu. Tapi kita sudah kehilangan seorang teman, Kakang. Lihat saja sendiri. Iya, benar Tuan prajurit. Ini peristiwa ini bukan main-main. Pasti ada hubungannya dengan cerita mengenai hantu penunggu pohon randu wadon itu loh, Tuan. Iya, Kakang. Kita kembali turun saja sekarang. Tidak. Sudah kukatakan tidak. Aku pimpinan rombongan sekarang ini. Kalau kalian tidak mau menuruti perintahku, aku akan melaporkannya pada Mantri Segoro Winotan. Apa kalian tidak tahu, ha? Seorang prajurit yang berlaku pengecut bisa dihukum berat. Tapi bagaimana dengan prajurit ini, Kakang? Apakah dia masih hidup? Agaknya dia sudah tidak bernyawa lagi, Tuan. Nah, memang aneh sekali, Tuan. Dia hanya menjerit sekali, lalu roboh. Lalu, ya, seketika menemui ajalnya, Tuan. Apakah ada luka-luka di tubuhnya? Kami tidak bisa melihatnya dengan jelas, Kakang. Tapi nampaknya tidak ada luka-luka yang bisa menyebabkan kematiannya. Kalau begitu biarkan saja dia. Mungkin saja tanpa sepengetahuan kita, dia sedang dalam keadaan sakit. Baringkan saja dia di bawah pohon itu. Besok pagi kita urus penguburannya. Sekarang mari kita lanjutkan rencana kita. Ayo cepat, kembali menyebar. Kepung pohon randu wadon di depan itu. Cepat! Ada apa itu? Ada apa itu? Celaka, Tuhan, celaka. Ada lagi satu prajurit yang roboh. Ada lagi yang roboh, Tuan. Lihat, Kakang. Satu orang lagi kawan kita menjadi korban, Kakang. Dia tiba-tiba menjerit dan roboh. Dan lihat saja sendiri, Kakang. Dia sudah tak bernyawa lagi. Benar, Tuan prajurit. Kalau Tuhan tidak ingin jatuh korban lebih banyak lagi, hamba kira sebaiknya malam ini juga kita kembali turun, Tuhan. Sudah jelas bahwa kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak di mata kita, Tuhan. Aku tidak percaya ada hantu. Lihat saja, Kakang. 2 orang teman kita sudah menjadi korban. Mereka menemui ajalnya dengan cara yang tidak wajar. Apakah ini bukan barang bukti? Kakang, mengapa Kakang masih menyepelekan soal ini? Dan lagi, kalau kita turun malam ini, Kakang, kita masih bisa kembali kemari besok pagi, Kakang. Benar, Tuhan. Hamba kira peristiwa ini tidak wajar, Tuhan. Kalau kita tetap bertahan pada rencana semula,
bisa jatuh korban lebih banyak lagi, Tuan. Jangan bicara macam-macam. Aku tetap tidak percaya bahwa ini pekerjaan hantu. Coba kalian semua minggir. Ayo minggir. Aku akan memeriksa orang ini. Minggir semua. Prajurit pimpinan rombongan itu membungkukkan tubuhnya. Kemudian dia membalikkan tubuh temannya yang sudah tidak bernyawa. Lalu dia menanggalkan pakaiannya dan memeriksa dengan teliti tubuh si korban. Sementara dua orang prajurit yang lain berdiri membawa obor di sebelahnya. Mendadak prajurit pimpinan rombongan mengerutkan keningnya. Lalu dia mendengus perlahan. Aku tahu. Jelas ini bukan pekerjaan hantu. Lihat saja. Ayo perhatikan semuanya. Ada luka memar di bagian ulu hatinya. Aku tahu. Pasti ada orang yang berkemampuan tinggi telah menyerangnya dari tempat tersembunyi. Iya, benar Kakang. Bagian ulu hatinya menghitam, seperti hangus. Lalu bagaimana sekarang, Tuan? Ya, kita telah dibokong. Kita harus lebih waspada lagi. Ayo cepat, siapkan senjata kalian masing-masing. Ya, ayo. Prajurit-prajurit Kediri itu terus bergerak perlahan-lahan mendekati pohon randu wadon. Nampaknya pimpinan rombongan adalah seorang prajurit yang cukup berani. Sambil tangan kirinya membawa obor, sedangkan tangan kanannya menggenggam pedang terhunus, dia terus melangkah mengendap-endap. Kita atur siasat dulu. Pohon randu ini memang luar biasa besarnya. Akar-akarnya menjulur ke sana kemari dan pangkal batangnya kerowong menyerupai goa. Ya, sepertinya tempat ini ada yang menghuni, Tuan. Lihat saja, ada bekas-bekas kayu bakar untuk menyalakan api, Tuan. Siapapun yang menghuni tempat ini, kita harus menemuinya. Nah, kalian berdua pergi ke sebelah sana, ke samping pohon sebelah sana, ke arah timur. Dan kau, kalian bertiga pergi ke belakang pohon. Sedangkan kalian semuanya berjaga-jaga di sini. Bersiap siagalah. Kalau ada seseorang melompat keluar, aku akan berteriak. Dan kalian semuanya bisa langsung bertindak. Berhenti. Prajurit-prajurit Kediri itu segera mengepung pohon randu wadon. Sementara pimpinan rombongan sambil terus membawa obor dan menghunus pedang melangkah ke arah pohon randu wadon yang bentuknya menyerupai sebuah gua. Ternyata kau ada di sini. Kalau begitu usahaku tidak sia-sia. Setelah kau kabur bersama perempuan tua itu meninggalkan desa Hambal, kami memang kehilangan jejakmu. Tapi kesalahan kami itu sekarang bisa kami tebus. Nah, bagaimana sekarang? Terserah Tuan. Tuan sudah dapat menemukan saya. Sekarang lakukanlah apa yang akan Tuan lakukan terhadap diri saya. Bagus. Kalau begitu lebih bagus. Artinya kau tidak mempersulit kami. Nah, sekarang ayo berdiri. Ayo cepat berdiri. Aku akan segera membawamu ke kota Singasari malam ini juga. Tubuh saya sangat lemah, Tuhan.
Saya tidak kuat berjalan jauh lagi. Aku tidak peduli. Hah? Cepat berdiri. Kalau kau masih juga berbaring di situ, aku akan memanggil prajurit-prajuritku. Mereka akan segera menyeretmu keluar dari tempat ini. Hah? Kau masih juga tak mau berdiri? Hah? Saya tidak kuat berdiri lagi, Tuan. Dusta! Kau memang brengsek. Apa aku harus menggunakan jalan kekerasan? Prajurit pimpinan rombongan itu kelihatan sangat kesal. Dia segera maju ke depan. Tangannya mencengkeram pundak Maisin. Pada saat itu, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Dan selanjutnya... Siapa ini? Siapa yang mengangkat tubuhku ini? Oh, lepaskan! Lepaskan! Kurang aja kau! Lepaskan aku! Ada apa, Kakang? Hah? Apa yang telah terjadi, Kakang? Kenapa, Kakang? Kurang ajar. Ada orang telah melemparkan aku. Dia mengangkat tubuhku seperti sepotong kayu dan melemparkan aku keluar. Kenapa? Oh, celaka, Tuan. Barangkali kita benar-benar telah berhadapan dengan hantu, Tuan. Kalau begitu, kita segera pergi saja dari sini, Kakang. Tidak. Wanita pelarian yang kita cari-cari itu ada di dalam sana. Kita akan menangkapnya sekarang juga. Aduh. Siapa orang itu, Kakang? Dia tiba-tiba saja berdiri di depan pohon randu wadon. Kurang ajar. Pasti dialah orangnya. Dialah yang telah melempar aku ke tempat ini. Bagaimana saya? Sakit ya? Mungkin aku terlalu keras melemparmu. Tapi hal itu karena salahmu sendiri. Kau masuk ke rumah orang tanpa izin. Bahkan kau telah mengganggu pemilik rumah. Tutup mulutmu. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Siapakah kau ini, tua bangka? Jadi kau ingin tahu namaku? Dengar baik-baik. Namaku Kaki Tanpa Ruang. Orang-orang desa di bawah sana mengenalku sebagai hantu penunggu pohon randu lanang. Tuan, iya, Kakang. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Goblok. Kalian ini memang orang-orang pengecut. Kalian tidak pantas menjadi prajurit. Tidak. Kita tidak akan kembali begitu saja. Aku tidak mau pulang dengan tangan hampa. Jelas wanita pelarian itu ada di sana. Siapapun orang tua ini, jelas dia bermaksud melindungi wanita pelarian itu. Hei, tua bangka. Kami adalah prajurit-prajurit Kediri. Kami mengemban titah dari junjungan kami. Kalau kau tidak ingin mendapat kesulitan, cepat angkat kaki dari sini. Kami akan menangkap wanita buron itu dan membawanya ke kota Singasari malam ini juga. Cepat. Ayo, tangkap orang tua itu. Ringkus dia. Jangan biarkan dia menggagalkan rencana kita. Cepat, ringkus dia. Terus dia.
Mengapa kalian berhenti? Ayo, sergap terus dia. Bunuh saja kalau memang dia terus melawan. Dia sudah kelihatan kerepotan menghadapi kita. Dia sudah kelihatan kedodoran pertahanannya. Sergap terus, dia pasti akan bisa kita robohkan. Kau keliru. Aku bukannya kedodoran. Aku hanya mencari cara bagaimana supaya bisa secepatnya mengusir kalian dari tempat ini. Dan sekarang aku telah menemukan cara itu. Lihatlah. Nah, kukira dengan ikat kepala geledekku ini kalian tidak akan berkutik lagi. Ayo. Celaka, Kakang. Lebih baik kita lari saja. Iya, Tuan. Tak ada gunanya kita melawan, Tuan. Jelas orang tua itu bukan orang sembarangan. Mungkin dia juga yang telah membunuh 2 orang prajurit teman kita itu, Tuan. Iya. Memang akulah yang membunuh 2 orang temanmu itu. Dan sekarang aku akan membunuh kalian semuanya. Awas, ya. Laki-laki tua yang mengaku bernama Kaki Tanpa Rawang itu segera bergerak dengan semak. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah bisa merobohkan 4 orang prajurit Kediri. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.